Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bottom bracket pada sepeda menghubungkan crankset ke sepeda dan memungkinkan crankset berputar bebas. Ada dua komponen utama bottom bracket: spindle atau as di mana crankset menempel, dan bearing atau bantalan yang memungkinkan spindle dan crankset berputar. Nah, kinerja bottom bracket bergantung kepada dua komponen ini. Ada dua bentuk spindle atau as bottom bracket: spindle dari baja padat dan spindle berongga atau Holotech 2. Dari segi kekuatan, kedua jenis spindle ini tidak jauh berbeda. Tidak pernah terceritakan spindle baja patah. Unsur kedua yang menjadi acuan kinerja bottom bracket adalah bearing. Setidaknya ada dua jenis bearing: bearing keramik atau tepatnya keramik hibrida dan bearing baja. Pabrikan bearing keramik mengklaim bahwa bearing keramik tidak hanya lebih cepat karena menghasilkan lebih sedikit gesekan, tetapi dalam beberapa kasus juga lebih tahan lama. Benarkah begitu? Mari kita lihat hasil uji yang dilakukan oleh Friction Pack. Satu, keramik tidak selalu lebih baik dari baja. Harga bearing keramik yang jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan bearing baja membuat kita harus sedikit lebih teliti. Dari hasil uji Friction Pack terungkap bahwa mitos bearing keramik menghasilkan hambatan gesek yang lebih kecil tidak seluruhnya benar. Efisiensi bottom bracket sebagian besar didasarkan pada desain dan kualitas material yang digunakan, bukan material itu sendiri. Berdasarkan data hasil uji, perbedaan hambatan antara model baja teratas 0,32 watt dan model keramik terbaik 0,29 watt hanya terpaut 0,03 watt. Hampir tidak terasa perbedaannya. Selain itu, dari 5 produsen dengan model baja dan keramik hibrida yang sebanding, 3 merek benar-benar membukukan nilai gesekan yang lebih rendah untuk model baja dibandingkan bearing keramik untuk model yang sama. 3 merek tersebut adalah SRAM GXP Threaded, FSA Mega Exo Threaded, dan Enduro ABEC 3 BF30. Jadi, terlepas dari trik marketing, bottom bracket dengan bantalan keramik hibrida tidak selalu berputar dengan hambatan yang lebih sedikit dibandingkan bottom bracket dengan bantalan baja tahan karat. Walaupun tidak bisa ditutupi, ada bearing keramik yang lebih loncer, tetapi perbedaan keloncerannya tidak terlalu signifikan, 0,03 watt. 2. Perbedaan kecil, tetapi efek aditif bisa besar. Dari ke-35 bottom bracket yang diuji, ada satu bottom bracket yang menggunakan sistem rolling bearing, KCNC rolling bearing, yang memiliki hambatan gesek terbesar, 2,13 watt. Sisanya, 34 bottom bracket menghasilkan hambatan gesek yang tidak terlalu jauh berbeda. Sampel terbaik hanya menghasilkan hambatan 0,29 watt, sedangkan sampel terburuk mencatat 1,64 watt, yang masih bagus, dengan selisih total hanya 1,35 watt saat membandingkan nilai rata-rata. Selain itu, hambatan rata-rata untuk bottom bracket yang diuji hanya 0,77 watt. Dengan kata lain, bottom bracket berbeda secara signifikan dalam hal persentase, tetapi sejauh menyangkut watt aktual, perbedaannya relatif kecil, yang mungkin tidak akan dirasakan oleh sebagian besar pesepeda rekreasi. Namun, untuk pesepeda yang lebih peduli dengan kehilangan daya, seperti pembalap time trial dan pembalap pada umumnya, ada keuntungan yang didapat dengan menggunakan bearing keramik sepanjang ada uangnya. Tidak ada banyak perbedaan hambatan gesek antara bottom bracket yang diuji, tetapi bagi mereka yang mencari setiap detik terakhir, efek aditif dapat menjadi signifikan
setelah kita mulai memasukkan komponen drivetrain lainnya. 3. Gesekan dan harga tidak selalu terkait. Ada harga, ada kualitas. Begitu yang sering kita dengar. Tetapi ini tidak berlaku bila terkait gesekan bottom bracket. Untuk bottom bracket yang diuji dari merek SRAM dan Shimano, Friction Pack menemukan bahwa unit kelas bawah sebenarnya lebih efisien dibandingkan opsi yang lebih mahal. Implikasinya adalah efisiensi bottom bracket harus lebih dipertimbangkan dalam keputusan pembelian dibandingkan kelas grup set. 4. Bottom bracket standar tidak selalu baik. Bottom bracket yang memiliki diameter dalam yang lebih besar 30 mm biasanya disebut bottom bracket standar seperti BB30, BF30, B-Bright, dan BB386 Evo diklaim memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bottom bracket konvensional yang menggunakan spindle 24 mm. Mungkin dari segi kekuatan, karena diameternya besar, klaim tersebut bisa dimaklumi. Tetapi dari segi hambatan gesek, bottom bracket konvensional ternyata lebih efisien. Menurut laporan Friction Facts, tidak ada perbedaan signifikan secara statistik yang menunjukkan keuntungan atau kerugian umum dari tipe standar dalam kondisi pemuatan yang sama. Tampaknya kerugian gesekan sangat bergantung pada pabrikan, kualitas, dan desain bottom bracket, bukan standar itu sendiri. Meskipun demikian, pengujian Friction Facts tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti berat komponen atau kekakuan torsi poros crankset di bawah beban. 5. Gesekan bukanlah segalanya. Walaupun tampak kuat, bottom bracket baja tidak terlalu jauh kinerjanya dibandingkan bottom bracket keramik. Tetapi harus kita garis bawahi, ini hanya mengukur keloncaran bottom bracket, mengukur hambatan gesek bearing. Kinerja bottom bracket tidak hanya gesekan, tetapi meliputi juga daya tahan, berat, ketahanan terhadap cuaca, yang semuanya harus menjadi pertimbangan kita ketika memilih bottom bracket. Salah satu kasus yang lebih ekstrim adalah bearing keramik BB30 Gold Race yang memiliki hambatan gesek terkecil dalam pengujian ini, tetapi tidak menggunakan segel kontak atau gemuk. Sejujurnya, Gold Race hanya merekomendasikan bearing khusus ini untuk penggunaan di dalam ruangan atau trek. Tetapi tidak jarang, pesepeda luar ruang yang terobsesi dengan gesekan membeli produk ini. Akhirnya, hambatan gesek jelas bukan segalanya. Pembeli yang tidak begitu peduli dengan efisiensi mungkin lebih menginginkan bottom bracket yang tersegel dengan rapi dan menggunakan pelumas yang paling kuat, walaupun memiliki hambatan gesek yang paling tinggi. Kita, sebagai konsumen yang bijak, harus mempertimbangkan prioritas apa yang ingin kita raih ketika membeli bottom bracket baru. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.